Setelah berhasil menyelamatkan Mei Chan dari dekapan Wang, ini raihnya, Yao Ming, pemuda pemilik lensa ajaib yang bisa lihat tembus pandang, kecepatan super, henti ruang dan waktu, hingga sedotan super, harus menyelamatkan Lin Lin, stepsisternya, agar bisa enak-enak lagi. Ming harus berhadapan dengan Wang yang kini sudah punya kekuatan super juga. Dan ada rahasia besar terkuak dalam pencarian Ming selama ini. Langsung saja nggak usah banyak cangkem, yuk kisah kembali berlanjut. Seperti anak kecil laki-laki pada umumnya, Yao Ming kecil sangat dekat dengan ayahnya, bermain gelut-gelutan, berimajinasi menjadi pahlawan super. Beda cerita kalau udah gede, Nyong yakin kalian masa berani bermain gelut-gelutan dengan ayahnya, yang ada malah gelut beneran. Di laboratorium, Ming yang masih sedih karena belum nemu ayahnya mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Lin Lin. Guru Li sudah membuat pistol elektrik yang mampu menyetrum hingga 220 volt, yang padahal tubuh manusia hanya bisa menahan 36 volt saja. Itu pun sudah semaput. Bukan tanpa alasan daya pistol cukup besar karena mereka kini harus melawan manusia super biokimia. Dengan pistol elektrik itu, Yao Ming bisa menghemat energinya. Dan tabung di atasnya itu berisi lendir super yang terbuat dari berbagai lendir, dari ingus hingga bekicot. Lalu Ming mencobanya. Lendir itu mampu membuat musuh nggak bisa obah karena pergerakannya terhenti. Dan misi kali ini mereka harus menyelamatkan ayah Ming, Dahai, dan Lin Lin. Mei Chan ingin ikut dalam operasi ini, namun Ming melarangnya. Ya takut udah digawe lah, dan ditangkap lagi, dan disedot lagi oleh Wang. Nanti Ming kebagian apanya kalau gitu? Ya bener juga sih. Namun Mei Chan tetap ngotot karena setidaknya misi kali ini Mei Chan ada gunanya, kek nggak cuma modal cakep doang. Di lain tempat, Li sedang bereksperimen membuat ramuan dengan esensi darah. Itu cairan putih apaan ya? Demi keselamatan, Ming melarang Mei Chan, namun Mei Chan tetap ngotot karena ingin terus bareng dengan Yao Ming. Kemudian Li datang dan menyarankan Mei juga ikut sebagai backup. Ini Mei Chan ngeyel ini orangnya nih. Ya kayak cewek pada umumnya lah. Ini udah dibilang jadi indukan aja ya malah ikut tempur. Masa kecil Ming punya kisah yang menyenangkan dengan ayahnya. Dulu keluarganya hidup harmonis bersama ibunya. Namun semua berubah ketika pinjol judul Open BO menyerang. Enggak ding. Ayah Ming ditahan oleh Wang yang kini sudah berubah. Kulitnya berwarna hijau kayak orang habis ngecat. Kukunya juga sekarang panjang-panjang karena akibat keseringan main dengan tince. Ya bukan dong, itu perubahan karena dari proses biokimia. Di depan markas grup Xiang Feng, Ming melakukan scanning lokasi ayahnya yang ternyata di lantai 20 bersama Wang dan cecunguknya. Sedangkan Lin Lin di sebelah kanan di meja operasi. Mereka berencana akan memutuskan suplai listrik gedung itu. Namun pertimbangan sulit harus mereka hadapi karena mereka harus menolong ayah Ming atau Lin Lin terlebih dahulu. Dilihat dari scanning area, Lin Lin mungkin keadaannya aman karena nggak ada yang jagain. Jadi mereka memilih untuk menolong ayah Ming terlebih dahulu. Ming mulai mematikan gardu listrik, memakai bom raketan milik Li. Selain ganteng, Li juga pinter, mirip banget kayak saya. Pede amat anjir. Mei kemudian mencoba masuk dengan menggoda penjaga. Sedangkan Li dan Ming bersembunyi di kotak yang sudah mereka siapkan. Tiba-tiba gardu meleduk. Karena listrik tiba-tiba mati bebarengan kedatangan Mei, jelas Mei dicurigai. Namun ketika Mei terpojok, datang Sanji. Akhirnya Sanji membantu mereka. Keamanan sudah menunggu. Tiba-tiba ini Mei udah kayak kesurupan aja ya.
itu mateng nggak tuh burungnya itu. Mei dan Sanji menolong Linlin dan Ming dan Lee mencari ayah Ming. Keadaan yang gelap membuat penjaga kayak orang blow-on. Kemudian Ming mengaktifkan pandangan thermal dan melakukan ini keren banget coy. Listrik kembali pulih dan Sanji dan Mei juga melakukan perlawanan. Di depan lokasi ayah Ming disekap, Ming mencoba memakai lensa ajaibnya, namun Ming gak weruh apa-apa. Lee sebelumnya sudah membuat bom kejut yang terbuat dari campuran bisa ular Black Mamba dan esensi darah dicampur oli samping yang akan membuat kelumpuhan sistem saraf bagi yang terkena selama beberapa waktu. Ling kemudian mengumpulkan energi untuk melakukan penyerangan. Ini Ming ikut masuk. Apa Romulus maput ya? Namun tidak disangka Ming hanya mendapati boneka yang menyerupai ayahnya. Dan ketika Ming mencabut pesannya, terjadilah bom kejut itu sangat berefek hingga Ming kesakitan. Ternyata Wang sudah membuat persiapan matang menghadapi Ming kali ini. Bom itu tidak hanya membuat Ming menjadi tidak weruh, namun Alpha pun tidak merespon dan energinya Ming habis drastis. Alpha. Lee dan lainnya kemudian datang. Mei dan Sanji juga nggak bisa nemuin Linlin. Tiba-tiba TV menyala dan terlihat ayah Ming yang sedang ditekuk. Ming yang gak weruh jelas panik mendengar suara Wang yang memprovokasinya. Akhirnya Ming bisa melek lagi. Ming harus menghadapi Wang walaupun mungkin itu jebakan Batman. Ming kecil memang sangat dekat dengan ayahnya. Ayah Ming adalah atlet tinju. Sebagai juara lomba tingkat RT, dia harus rajin berlatih agar tiap Agustusan bisa memenangkan sabun cuci piring, handuk, rice cooker, tudung saji, sendal swallow, dan hadiah menarik lainnya. Tiba-tiba saja Ibu Ming mendapat telepon yang terlihat itu adalah kabar buruk. Dilihat dari wajah ibunya terlihat cemas, sedangkan Ming asik menonton film anime Son Goku. Tiba-tiba saja ayahnya terluka. Ming yang masih ingusan ingin mengajak ayahnya main, dan terjadilah pertengkaran ayah dan ibu Ming karena perbedaan pemahaman dan membuat ibunya pergi dari rumah. Kepergian ibunya membuat ayahnya berubah dan membuat hubungan dengan Ming menjadi renggang. Ya jelaslah, sebagai lelaki sehat ayah Ming pasti butuh nganu ya. Mei meneruskan pencarian Linlin ke rumah sakit. Ya walaupun saingannya untuk mendapatkan Ming, tetapi demi Ming, Mei melakukannya. Ming dan Lee tiba di lokasi. Tiba-tiba dia dihadang oleh para komandan yang sudah dihidupkan kembali. Kekuatan mereka pun sudah ditingkatkan. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Pistol itu cukup melemahkannya, namun tidak butuh waktu lama untuk mereka bangkit kembali. Lee harus menghadapi Komandan Hao. Lah, gue ilatih dawa temen ya. Dengan otak yang pintar dan membuat Lee lulus kartu prakerja, Lee memanfaatkan aki mobil untuk meningkatkan tegangan listrik dan terjadilah Ming sendiri sudah menahan pergerakan komandan dengan lem super. Mereka kemudian melanjutkan pertempurannya. Mei dan Sanji harus masuk kamar jenazah. Tiba di ruang auditorium, terdengar suara Wang namun gak ada wujudnya. Lalu Ming melihat ayahnya yang sedang terikat, namun tiba-tiba Ming dipukul oleh sesuatu.
Ternyata sesuatu itu adalah Wang yang sudah berubah menjadi manusia bunglon. Dan tanpa mendengar bacotan Wang, Ming langsung saja menolong ayahnya. Namun tiba-tiba pisau gilotin besar bergerak dengan sangat cepat. Ternyata area itu sudah disebar benang transparan yang jika Ming salah langkah akan membuat ayahnya terpenggal. Tiba-tiba Wang kembali menyerang. Menghadapi musuh yang tidak terlihat jelas sulit, apalagi Ming harus berhati-hati dalam bergerak. Li kemudian mencoba membantunya. Perlu beberapa kali tembakan karena Wang memakai kostum spesial anti listrik. Wang kembali menghilang. Ming berhasil melepaskan ikatan ayahnya. Namun tiba-tiba Mei berhasil mengalahkan cloning Dr. Sun dan menemukan Lin Lin. Ming dan Li juga berhasil menyelamatkan ayah Ming. Namun teror Wang masih belum selesai. Tahu mereka diikuti, Li melakukan Wang ternyata menyembunyikan pertunjukan utamanya. Ayah Ming tiba-tiba berubah. Dan ya betul, ayah Ming menjadi pendekar tengkorak yang diperintahkan untuk membunuh Ming selama ini. Ming jelas sangat terpukul. Ternyata yang dia lawan selama ini adalah bapaknya dewek. Li mencoba melawannya. Pistol ternyata tidak berefek. Yang sedang tertekuk nggak bisa bergerak. Kemudian Li melakukan Kesadarannya kembali pulih, namun ayahnya menyuruhnya pergi karena dia sudah tidak bisa mengkontrol dirinya. Maksudnya mengkontrol dirinya. Ming terpojok di atap gedung. Dahai bercerita pasca diculik, dia dirubah menjadi manusia biokimia oleh tetua. Memori masa kecil Ming jelas membuatnya sulit melawan ayahnya sendiri. Sekuat tenaga Ming mencoba menyadarkan ayahnya, namun tiba-tiba flashback ke masa lalu. Jiwa kepahlawanan Ming memang diturunkan dari ayahnya yang gak suka melihat orang lain ditindas. Berbekal ilmu tinju, Dahai melawan para cecunguk. Namun sayang sekali dia diencus. Kejadian itu membuat keluarganya hancur karena ibunya harus berhutang dan kehilangan segalanya. Akhirnya saking enaknya ibunya kabur. Dahai menjadi suka mabuk, teh botol, hingga cepirit. Kini Ming harus melawan ayahnya. Momen itu teringat seperti kenangan masa kecilnya. Tiba di ujung pergelutan. Ming berhasil mengalahkan ayahnya. Namun betapa hancur hatinya yang harus membunuh ayahnya sendiri. Dan tiba-tiba ayahnya menghilang dan berubah menjadi esensi darah. Lagi sedih-sedihnya, Wang datang tanpa rasa bersalah dan dia bernyanyi.
Tetua kemudian juga datang dan mengambil esensi darah. Wang mencoba merebutnya, namun... Wang yang udah nggak guna dibuang oleh tetua. Jan, dia gelem temen nulungi ya. Junun lah, lorone malah tiba. Tetua ingin merubah Ming menjadi manusia biokimia. Li kemudian mencoba menolongnya. Ming yang sudah lemah mulai diubah. Tiba-tiba... Terjadi gejolak energi dan Ming membuka kekuatan baru, yaitu laser super. Dan akhirnya Ming pun tepar. Beberapa waktu berlalu, Ming melihat ayahnya yang masih hidup. Namun ternyata itu hanya mimpi. Ming masih memendam kesedihan. Setahun telah berlalu, Ming akan meneruskan semangat kepahlawanan ayahnya. Ming menjadi semakin terkenal dan menjadi anak gaul di sekolahnya. Di suatu tempat, Ming sedang scanning situasi kota. Ming menjadi penolong kota, termasuk ibu-ibu yang asmanya kumat. Ming bersama lainnya mendirikan markas yang bernama Harem, beranggotakan Ming dan kawan-kawannya. Tujuan dari organisasi ini yaitu menebar kebaikan dan memberantas kejahatan, seperti ronda tiap malam, menjadi pak ogah, memberantas parkir liar. Yang pas datang nggak ada, pas mau balik orangnya datang. Termasuk menolong anak kecil yang sedang dipalak buat deposito judul. Woi, 你想干嘛？你想怎么样？ Anjir, ini matanya bisa murup coy. Ming juga jadi tim kampanye. Nih buktinya. Kota Songshan menjadi sedikit aman. Ming menolong tanpa pilih-pilih, termasuk menolong dugong yang sedang digodain cowok-cowok geblek. 不必客气。我们玩 cosplay 你也要管呐？ Lah, halah ini malah grup King Kong. Ming bahkan masuk media berita Patromax berkat perlindungannya menjaga kedamaian kota Songshan. 哎呀，杨明这孩子真好啊，多亏了他。等我长大以后呀，要跟杨明哥哥一样保护其他小朋友。 Walaupun jadi pahlawan kota, Ming masih mengutamakan sekolah. Yang bahkan bangun pagi nggak mandi aja tetap berangkat. Dan nggak sengaja, Ming menghancurkan tugas sekolahannya. Di sekolah, seorang guru baru sebut saja Ragil menjadi guru sejarah dan geografi. Ragil, kok nggak asing ya? Mereka sedang belajar artefak. Datang Yao Ming dan Zhen yang juga membawa tugasnya. 各位同学注意一下课堂纪律啊！ Tugas Ming yang rusak dicarikan penggantinya oleh Zhang, sebuah artefak tulang yang ternyata itu adalah tulang Cupatkai. 好像就是家养猪的骨头啊！ Dan sebagai hukumannya, Ming harus mencari gantinya. Ming yang terkenal membuat ciwi-ciwi mendekat dan membuat Mei cembekur. Mei juga cemburu dengan Lin Lin yang selalu bersama Ming. 我恨不得每天回家都是他做的菜。 Dan di laboratorium, terlihat Profesor Ragil yang sok akrab dengan tukang ledeng. Namun tiba-tiba... 你说以后长大了就只能干体力活嘛？披萨饼那么大，我去！哎呀！ Kemungkinan besar mereka mencari sesuatu yang penting. Lanjut dramanya, Ming bilang Lin Lin penting karena banyak membantu pekerjaan rumah. Ya ngepel, ya cuci piring, ya masak, ya mainan lele. Lele. Pokoknya membantu pekerjaan rumah. Dan Ming menganggapnya sebagai adik perempuannya. Namun sebagai wanita, Mei tahu Lin Lin pasti punya perasaan. Ming memastikan walaupun ada Lin Lin juga di hatinya, namun Mei Chanlah adalah wanita yang selalu di hatinya. 但你在我心里面，永远是最特别的那一个。 Dan digombalin kayak gitu, Mei Chan siap-siap dicipok. Yang Ming. Duh,
Ki wong tua aku malah ganggu bahaya, gaje maning. Dan Ming berusaha lagi untuk menciumnya. Terlihat juga tukang ledeng itu yang pergi membawa barang yang dicurinya. Namun tiba-tiba beruntung Ming nyenggol gunungnya. Prof Ragil bilang ada orang yang mencuri cairan kimianya. Lalu Ming menggunakan kilas balik memori dan melihat plat nomornya. Lah, ini malah ditinggal ya, si Ragil nggak dilepas ini ya. Ming langsung memberitai Sunji, mengasih kabar kali ya, untuk melacak posisi truknya. Ming akan mencari tahu tujuan para pencuri itu. Datang Li yang memakai Thunder Motifan untuk menjemputnya. Lah, ini kampelan ya, aku tengah juga nggak apa-apa sih. Mereka mengejar truk itu dan langsung menghentikannya. 你们是干嘛的？我们这搬家的没钱呐。这号码不对。 Namun ternyata salah truk dan membuat supir truk itu marah. Nggak jadi keren ini, udah keren-keren ya. Mereka kemudian melacaknya lagi dan menemukan lokasinya. Namun motor Li mogok karena gajinya nggak naik-naik. Datang Cewi bersepeda. Ming mencoba meminjamnya. Namun ya, siapa kali yang mau dipinjemin orang yang nggak kenal ya. Beda cerita kalau yang pinjem itu Li. Yang ganteng, yang wangi, kayak saya lah pokoknya. 小姐，把车给我。 好的， Emang good looking itu powerful sekali teman-teman. 记得微信我，大家小心啊！ Mendengar Ming yang sedang bertugas, Lin Lin ingin membantu dan menyusulnya. Namun Sanji melarangnya dan Lin Lin melakukan 兰陵还有很多，还能吓到你们。 Setelah muter-muter, akhirnya Ming menemukan truknya di sebuah pabrik. Di dalam pabrik, tukang ledeng itu memberikan barang itu ke bos Gundul, sebut saja Om Gun. Gun marah karena anak buahnya salah mengambil cairan. Lalu dia menghukumnya. 绝对不是这瓶东西。 Tangannya bisa nyetrum ya, cocok ini bisa buat ngolet iwak ya. Namun Gun mengurungkan niatnya setelah melihat Ming dan Li di CCTV. Tempat itu dijaga. Tanpa basa-basi, Li melakukan 跟你们说啊，哪儿来的回哪儿去。 Mereka berpisah. Ming mendapati penjaga main gaple. Lensa ajaibnya tidak bisa berfungsi. Begitu juga earphone-nya. Ming bertanya dengan Alpha. Lalu Alpha menjelaskan tempat itu dilindungi oleh sistem keamanan yang canggih yang membuat sinyal elektronik susah diakses. Namun mata laser masih bisa diakses. Lalu Ming menggunakan strategi agar menimbulkan kegaduhan. Terdengar suara kucing kawin yang memancing penjaga untuk mengeceknya. Tahu rekannya pergi lama, sebut saja Udin menyusulnya. Lensa ajaibnya masih belum bisa dipakai. Ming sampai di zona 2. Ketika sedang mencari petunjuk, tiba-tiba Ming terpojok karena tidak bisa mengakses energi. Dan terjadilah Lin datang tepat waktu. Sebagai imbalan, Lin minta diservis nanti kalau tiba di rumah. Lalu Ming mendapati Li yang sudah tertangkap. Setelah mengerti kode yang diberikan oleh Li, Ming melakukan 不是很厉害吗？快救我！救我！别动！哥哥小心！ Walaupun selamat, Li secara nggak sengaja harus menghirup cairan gas beracun itu. Di laboratorium, Gun tiba-tiba datang dan dia mengaku dari MBI dan mengenal Paman Chen. 梦妍，这么久不见，没想到你长这么大了。
Mai pun jelas percaya. Gun bilang ada keperluan intelijensi dengan Profesor Ragil dan menyuruh Mai pergi. Di rumah, setelah diberi jamu kuat oleh Lin Lin, Guru Li agak baikan walaupun sedikit puyeng. Li bercerita, ternyata Li tertangkap dan akhirnya ditolong oleh Ming. Ming lalu memberikan cairan. Li kaget karena cairan yang mungkin diincar oleh tukang ledeng itu adalah cairan yang konon bisa menghidupkan makhluk yang ekstrim, namun mereka mungkin salah ambil cairan. Ini misteri baru nih yang harus dipecahkan. Sanji pun datang. Li mencurigai pasti ada orang di belakang tukang ledeng itu yang nyuruh untuk mencuri cairan itu. Pabrik mereka juga memiliki penangkal sinyal dan mereka akan mencari tahu lebih lanjut. Di laboratorium, Bos Gun bersama Ragil membicarakan tentang cairan biokimia yang mampu membuat makhluk spesial dengan kekuatan yang mengerikan. Dan jika disuntikan ke manusia, ya jelaslah mati karena itu beracun dan berbahaya. Walaupun nanti akan mendapatkan kekuatan. Barang itu jelas diletakkan di lokasi rahasia. Dan setelah Om Gun tahu lokasi cairannya, dia melakukan. 我肯定会放在重要的地方喽。哎呦，这应该是你最后一次说话，多说几句又何妨？ Itu buka baju ya, mau diapain nih si Ragil? Ternyata Bos Gun merubah dirinya menjadi Ragil dengan menggunakan jasad Ragil. Lalu datanglah Mei yang bingung karena Bos Gun sudah nggak ada. Ketika Mei sedang membaca laporan eksperimen, Bos Gun siap-siap melakukan. Akankah ini akhirnya Mei berakhir? 这个是生化界未来的研究方向，是将生物技术与金属特性融合在一起的。 Namun setelah mendengar penjelasan Mei yang ternyata cerdas, nggak kayak siapa ya? Bos Gun melihat Mei berpotensi untuk bisa dimanfaatkan untuk membuat formula biokimia dan akan diajak ke Universitas Oxford untuk jualan cilok. 你说什么？我可以去斯坦福进修？谢谢班教授。明天一早过来。 Lalu Ming datang. Dia merasa ada yang berbeda dengan Profesor Ragil karena terlihat lebih tenang, padahal biasanya dia suka. Ini mah beda Ragilnya. Ming kaget karena Mei harus ke Oxford. Bersama Ragil, jelas Ming terlihat gak setuju karena harus berpisah dengan Mei-chan. Terlihat Ragil mulai mencukur rambutnya agar terlihat lebih fresh dan irit sampo. Terlihat juga jasad Ragil yang asli dimutilasi. Apakah mau dibikinkan bakso? Kita nggak tahu. Ming masih bimbang membolehkan Mei pergi atau tidak. Karena kalau Mei pergi, pasti Ming harus LDR. Loh, ditinggal rabi. 但是你不能干涉别人的未来呀，你俩就没有未来啦。 Setelah memutilasi Ragil asli, Gun membagikan daging-dagingnya ke anjing-anjing. Ini kalau anjingnya tahu pasti nggak doyan ini. Karena kelas kosong, grup King Kong berinisiatif menghibur teman-temannya. Benar saja Mei sangat terhibur hingga membuatnya ingin menempelengnya. 你们几个闹够了没有？一会儿班杰明老师马上就来了。 Salah satu siswa memanggil Bos Gun, namun Gun malah marah karena sedang membaca catatan biokimia milik Ragil. Gun lalu menggambar cerita tentang binatang suci yang menyebabkan Perang Dunia I. Namun binatang itu kalah karena senjata biologis. Lalu binatang itu dibagi menjadi 4 bagian agar tidak bisa bangkit lagi. Hubungan dengan pelajaran dari cerita Gun ya nggak ada. Intinya Gun ingin murid-murid mempelajari biokimia agar kelak kalau sudah lulus jangan jadi buruh pabrik, mending jadi tukang parkir, omsetnya per menit. 1 bulan kalian parkir langsung bisa dibuatkan sinetron tukang parkir naik haji. Lalu Mei disuruh menyelesaikan rumus biokimia yang lama tidak terpecahkan. 有一句话不是说得好吗？当一个思路走不通的时候，我们就可以换另外一个。现在我换了2条。 Rencana eksekusi dimulai. Tiba-tiba kota diserang nyamuk yang mengakibatkan puluhan ribu orang terinfeksi. Nyamuk ini agak beda nih, nggak mempan pakai obat nyamuk biasa karena mereka sudah sehat, nggak butuh obat lah. Yang digigit nyamuk ini akan tuli, bisu, bibir pecah-pecah, gangguan kehamilan dan ambeien. Masyarakat dihimbau menutup jendela, pintu rumah dan pintu WC kalau mau berak. Takutnya kalau nggak ditutup baunya nyebar. Ming pun mencoba mengusir para nyamuk. Ming mencoba bertanya solusi kepada Alpha bagaimana melawan nyamuk. Namun Alpha menyalahkan nyamuk karena nyamuk nggak punya KTP. Lalu Ming menghidupkan view 360 derajat dan melakukan Lalu Lin
Lin membuat jamu khusus dari klan biru yang terbuat dari berbagai macam cacing. Jamu itu mampu menangkal efek negatif digigit nyamuk, namun jamu itu juga mempunyai efek yaitu jadi kremian. Lin bilang pengobatan Cina lebih baik daripada obat-obat barat. Mendengar itu, Ming jelas langsung sangat setuju. Karena aneh, Mei harus jauh-jauh pergi ke Eropa hanya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu kan belum tentu salah, kok Mei dituntut? Ini siapa yang nulis skrip? Banyak pasien terinfeksi hingga membuat puskesmasnya penuh. Yang diutamakan ya jelas yang pakai umum, yang pakai BPJS nunggu dulu di parkiran sampai sembuh sendiri. Di markas, Lin membagikan jamu anti nyamuk yang dibuatnya. Ini tugas utama Herm adalah menangkap lemut. Ling dengan persiapan lengkap dan hasilnya nggak ada. Sementara itu, Mei Chan membuat catatan waktu. Sunji menyuruh menutup gedung agar bisa menangkap nyamuk, ya walaupun rugi puluhan juta sih. Ming pun bergerak menggunakan kekuatannya. Namun tetap saja nyamuknya kabur. Tiba-tiba banyak keluar nyamuk dari saluran air dan masuk ke mulut Bos Kun. Itu ilatnya poro gatel-gatel ya. Ming berteori nyamuk ini pasti hasil buatan. Lalu Mei Chan mencatat kalau nyamuknya keluar pukul 7 pagi dan hilang jam 5 sore. Ini udah kayak kerja pabrikan aja ya, ada jamnya ya. Nyamuk ini juga kebal terhadap obat-obatan. Nyamuk ini nggak hanya bisa terbang tetapi juga bisa berenang. Ming dan lainnya mencoba menangkap nyamuk menggunakan penghalang molekul. Dan berhasil menangkap beberapa untuk dijadikan sampel. Namun tiba-tiba mereka berhasil menangkap seekor nyamuk, namun tiba-tiba nyamuk itu terbakar sendiri. Asumsi itu adalah bentuk pertahanan dan itu merupakan teknologi yang canggih. Mungkin mereka harus menangkap ratu nyamuk agar melumpuhkan semua nyamuk. Lin sangat senang jika nyamuk-nyamuk itu mati karena dia bisa tidur telanjang lagi. Sang ingin mengajak Sanji nobar debus, namun Sanji mau kalau permasalahan nyamuk itu beres. Lagi-lagi nyamuk masuk mulut Gun. Ini doyan ini kayaknya nih. Dan dia menemukan sebuah benda yang dia butuhkan. Mungkin nyamuk ini menjadi agen pencarinya Bos Gun. Akhirnya mereka bisa nonton bareng. Ming duduk yang paling ujung, yang sepi, biar bisa nganu. Lalu kekuatan Ming terbuka. Ming mampu membaca pikiran Mei hanya dengan cara bersentuhan. Yao Ming 的样子太可爱了，好想抱上去亲一口。二法，怎么回事啊？异能读心术激活，新的异能。 Lah itu Mei Chan udah mapan ya malah nggak dicipok ya. Ming gimana sih ya? Ming pun tahu kalau Mei nggak jadi keluar negeri karena dia bisa membaca pikiran Mei Chan. Dan Ming ingin merayakan ketidakpergiannya dengan makan malam bersama. Malam berikutnya, Ming dandan rapi menemui Mei di rumah. Namun tidak sesuai harapan. Ayahnya, Paman Chen ternyata sudah pulang dan Ming pun nggak bisa nganu. 爸，杨明来了。爸，臭小子，好久不见了啊！ Tetapi akhirnya Paman Chen muncul lagi. Setelah makan malam dan foto bersama untuk dijadikan status WA, Chen bercerita ketika akan pulang ke kota Songshan, dia dihalangi oleh beberapa orang. Dan fakta mengejutkan terkuak. Ternyata orang yang memberikan lensa ajaibnya adalah pemimpin MBI, yaitu Sun Bokong. 你还记得那个送你眼镜的那个人吗？他是我们 MBI 的领导人孙思。 Dia memberi pesan prisma yang terbuka ketika terangsang energi lensa mata ajaib milik Yao Ming. Sun bercerita, ada sebuah pulau bernama Tianji. Pulau itu adalah pulau impian yang dekat dengan surga. Namun tiba-tiba muncul induk binatang dan tentara biokimia yang mulai menyerang. Lalu hanya Raja Liu yang mampu melawannya. Walaupun Raja Liu juga gugur, namun binatang itu bisa dikalahkan dan dibagi menjadi beberapa bagian. Darah murni, esensi darah, fosil, dan alat pengontrol. Dan induk monster itu tersegel di suatu tempat. Alat pengontrol Sun buat menjadi lensa ajaib yang sekarang menjadi senjata Yao Ming. Fosil berada di Universitas Songshan. Lalu esensi darah dan darah murni berada di dua keluarga. Namun sebelum pesan selesai, kubus itu hancur karena ditembak seseorang. 而武术之血就存在于
Tiba-tiba saja Paman Chen dan Yao Ming diserang oleh beberapa orang. Ming mencoba melihat dengan mata ajaibnya namun tidak bisa, dan salah satu dari mereka berhasil kabur membawa kubus. Chen mencoba mengekstrak memori dan mendapati kalau kelompok ini akan mencuri fosil. 3日之后，他们要盗取母兽化石。 Dan meminta Ming untuk bergabung ke timnya untuk melindungi fosil dan menghindari kebangkitan dari induk monster binatang. Mei pun bingung karena nggak tahu apa yang mereka obrolkan. Chen bersiap dengan timnya untuk melindungi fosil agar induk binatang buas tidak bisa dibangkitkan. Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk membangkitkannya, yaitu darah, fosil, esensi darah, dan lensa ajaib yang kini milik Ming. Mereka akan membuka museum seperti biasa, namun tetap dalam penjagaan oleh agen FBI yang menyamar. Ming berhasil mengumpulkan esensi darah. Musuh butuh komponen lain selain fosil untuk membangkitkan binatang buas. Esensi darah dipegang oleh Guru Li. Namun aneh, Li sangat paham seluk-beluk esensi darah. Padahal esensi darah katanya itu dari meteor. Dan esensi darah milik Liu juga hilang. Liu itu bos cewek yang dikalahkan di kapal. Mungkinkah Li adalah mata-mata yang menyamar? Kini Ming dan Paman Chen akan mencari tahu tentang Li. Di tempat lain, Li sendiri akan berenang namun dikagetkan oleh orang tenggelam karena dikira Yao Ming. Li menolongnya. Yao Ming! Namun ternyata orang yang sedang berlatih jadi ubur-ubur. Ming datang dan menanyakan esensi darah milik Liu. Sangat mungkin tenggelam ke dasar laut, kata Li. Ming bertanya bagaimana Li menemukan esensi darah. Li bilang esensi darah sudah lama ada di laboratorium dan konon itu berasal dari meteorit. Ming menceritakan hasil ngobrolnya dengan Li kepada Paman Chen. Sementara itu keberadaan pemimpin Sun Bokong masih belum ditemukan. Chen masih curiga dengan Li. Lalu dia mengundangnya dalam operasi fosil di museum sebagai tes uji coba. Mei Chan diam-diam nguping pembicaraan mereka. Mei yang tahu operasi fosil ingin bergabung namun Chen tidak membolehkannya. Karena ya dia wanita, cukupkan saja di rumah. Karena terakhir kali dia diculik oleh Wang dan Mei Chan pun udah disedot. 不管怎么说，我不希望你被这件事情牵扯进来。 Operasi dimulai, agen-agen FBI banyak yang menyamar. Tapi kok penyamarannya genah sekali ya? Ming dan Li memonitor dari CCTV. Li bingung, kenapa museum harus dijaga segala ya? Siapa pencuri yang menginginkan fosil yang mungkin kalau dijual FJB itu ditawarnya seharga Samsu? Namun itu operasi FBI, kata Ming. Zhang kepo dengan apa yang dikerjakan oleh Yao Ming. Jadi ya Zhang ingin tahu misi apa yang sedang dilakukan oleh Yao Ming. Padahal Yao Ming sendiri sudah kepingin berak hingga ampasnya sedikit keluar. Namun Zhang menahannya. Akhirnya demi kesehatan boolnya, Ming memberitahu operasi perlindungan dan membolehkan Zhang ikut bergabung dalam operasi itu. Dan diam-diam ternyata King Kong mendengarkan pembicaraan perampokan itu. Seperti biasa, namanya museum pasti banyak pengunjung. Ming diam-diam memperhatikan gerak-gerik Li. Lalu datanglah Zhang dengan pakaian mencolok dan sok pahlawan menangkap cowok yang akan merekam apem seseorang cewek. Ming datang membantu. Li juga ikut menenangkan, namun tangan Li menyentuh kotak pelindung fosil. Karena sangat semangat, Ming hampir saja mematahkan tangan cowok museum itu. Ming ingat tangan Li memegang ujung kotak, lalu Ming memakai view 360 derajat untuk mengeceknya. Ming mendapati kotak itu memiliki goresan. Kemudian datanglah Onil Food yang ternyata dia adalah Mei Chan. Dan tak kalah gercep, Lin Lin pun datang membawakan makanan. Dan hari pertama nggak ada insiden selain cowok mesum itu. Sepulang di rumah, Ming dikagetkan dengan Mei dan Lin Lin yang tiba-tiba akur. Ternyata mereka diakrabkan dengan musik dangdut koplo. Diam, ku jadi pendiam. Saat ini kau mulai sayang.
yang penyanyinya memiliki nama seperti mantan pertama Yao Ming, yaitu Suya, dan memiliki nama panjang Suyatno Menggolo. Itu kumisan apa enggak ya? Dari namanya itu bapak-bapak yang berkumis dan berjenggot ya. Berjenggot ya. Salah ngomong tadi, maaf. Ming masih mengingat kisah masa lalunya dan menyimpan cincinnya. Hari kedua pun berlalu tanpa ada kejadian yang mencurigakan. Hari ketiga, kunjungan cukup ramai bocil-bocil SD. Lee menanyakan apakah isu pencurian fosil akan terjadi, karena hari ketiga aja belum ada yang mencurigakan. Lee juga tahu banyak agen FBI yang menyamar, dan jelas itu akan membuat pencuri berpikir ulang untuk mencuri. Tiba-tiba datang sesosok cowok pengo sebut saja Ipul yang bersama keamanan bernama Feng. Katanya Ipul hanya ingin menjenguk anaknya yang gak mengakuinya. Kayaknya malu sih punya bapak kayak gitu ya. Menyadari mungkin momen ini adalah pengalihan. Tiba-tiba grup King Kong muncul dan membela Ipul yang padahal Ipul kepaduk dewek. Pokoknya bener nggak bener yang penting rame. Namun tiba-tiba orang-orang ngapain sih? Cuma ingin spiral aja sampai ngelakuin segala cara ya. Namun ketika agen-agen NBA lengah, Ipul melakukan terlihat sosok wanita bertoket bersiap-siap memakai baju ninjanya. Wah, harusnya jangan pakai baju ya. Lee disandra oleh Ipul dan melakukan Ming merasa kalau ini acting tapi kok beneran yang geplaknya ya. Ming mencoba menenangkan dan menawarkan fosil kepada Ipul. Lalu ternyata itu baru bayangannya. Ipul ngotot sambil perangas-perangas meminta kunci. Lalu Ming mengangkatkan mata lasernya dan melakukan Ipul berhasil dilumpuhkan dan Lee terlihat terluka. Tiba-tiba alarm Chen berbunyi. Ini orang-orang gaji ngapain ya? Ini kayaknya perlu diruqyah ini. Chen bilang kalau fosil asli telah dicuri karena yang dipajang di museum adalah replika. Apakah Lee sebenarnya tahu? Kemudian mereka menuju ke markas dan Chen mendapati penjaga sudah semaput dan brankas juga sudah kosong. Semua penjaga memiliki luka yang sama yang mengenai artileri mereka hingga membuatnya semaput. CCTV juga dihancurkan. Jelas akan susah menemukan petunjuk. Lalu penjaga dibangunkan dengan aroma keringat badak. Itu kayak apa baunya ya? Perampok fosil itu ternyata sendirian dan hanya seorang wanita. Lalu Chen melakukan ternyata Chen menyebar deteksi kekuatan super, yang artinya perampok itu tidak memiliki kekuatan super, melainkan ahli bela diri dilihat dari cepatnya asap hijau yang menghilang. Ming punya ide untuk mengekstrak memori dari burung beo, karena dia satu-satunya saksi. Bukannya mendapat visi, Chen hanya mendapatkan berbagai macam bau. Bau jigong, bau kopet, pokoknya akeh banget lah. Dan sebagian besar bau itu tai kotok. Tersisa bola besi yang menempel di tembok yang merupakan senjata pencuri. Di lain tempat, ternyata dalang dibalik semua ini adalah Bos Gun yang menyema Fang Tian, yang gundul ini nih, yang kalau rokokan asapnya nggak keluar-keluar ya, kayaknya ditelen sih. Dan Xiao Wen, yang kayaknya kalau nggak salah ini adalah suster, ya ini suster ini. Namun Gun masih kurang puas dengan kerja Xiao Wen karena nggak membunuh sekalian agen-agen FBI. Xiao Wen juga terlihat kurang patuh dan membuat Gun sedikit dongkol. Dan Fang melakukan itu semua jelas untuk apa? Ya betul, duit. Fang menyamar menjadi penjaga universitas. Sebagai penjaga, dia memeriksa orang-orang yang keluar masuk. Yang bahkan Paman Chen pun yang seorang polisi juga diperiksa.
Ini orang ini Fang kalau di Konoha pasti habis ini. Berani-beraninya nyenggol polisi ya. Chen membawa barang bukti kasus dan sungguh menyebalkan ini rokoknya nggak ada asapnya. Flashback hari sebelum perampokan. Xiao Wen ternyata murid didik Fang Tian yang dikenal sebagai raja pembunuh bayaran. Memberikan tugas Xiao Wen untuk merampok fosil agar bisa mendapat duit yang banyak, yang bisa buat nonton konser ebek, beli seblak, beli mixu biar bisa dapat botol, beli BH biar gunungnya nggak lari-lari, dan banyak lagi lah. Namun, Xiao Wen merasa sudah nyaman bekerja sebagai perawat dan berharap dirinya bisa diangkat menjadi PNS. Ketika Chen fokus di museum, Xiao Wen melakukan aksinya. Didikan bela diri Fang yang tiap sore latihan sebelum ngaji membuat Xiao Wen sangat ahli hingga akhirnya alarm Chen pun berbunyi. Ming menjenguk Li. Li tahu kalau Chen dan Ming menaruh curiga dan mengawasinya. Esensi darah bisa membuat kekuatan super. MBI organisasi yang mengawasi itu. Dan karena nggak mau hubungan persahabatannya rusak, Li menyerahkan esensi darah kembali lagi ke Ming. 毕竟，这是你辛辛苦苦找回来的。 Ming bercerita esensi darah ternyata nggak sesederhana itu seperti apa yang sebelumnya dipikirkan. Mai mencoba melihat laptop Paman Chen dan melihat rekaman CCTV. Setelah menghabisin banyak ciki, Mai menemukan sesuatu yang janggal dengan Li. Kembali ke Ming yang sudah menceritakan tentang kebangkitan induk binatang buas. Li jelas bingung karena dirinya hampir menjadi tersangka. Lalu Xiao Wen datang untuk cek keadaan Li. Ming kemudian menuju harem. Mei mendapati bagian kaca tergores. Li dilihat dari CCTV seakan tahu kalau fosil yang ada di museum itu palsu. Hingga hari ketiga terjadi pencurian yang mungkin 2 hari sebelumnya para perampok itu membutuhkan informasi mencari fosil yang asli. Ming ingin Chen jangan mengetahui hal itu dulu karena takutnya Chen akan menangkap Li, dan itu demi hubungan persahabatan mereka. Setelah diekstraksi, memori burung menemukan 11.000 macam bau, dan sejam sebelum pencurian ada 350 jenis bau, dan mungkin salah satu bau itu menuju pencuri. Mereka akan mencari bau itu dengan alat khusus. 这是气味识别器，大家一会儿到器材室。 各自领取一个。 Ipul nggak mau memberikan kesaksian. Dari catatan, Ipul nggak pernah melakukan kriminalitas. Ipul hanya suka nyedotin lele doang. Lah, dari informasi Chen, Ipul didiagnosis akan meninggal sebentar lagi karena kanker otak. Namun dia terlilit hutang dan membuatnya melakukan kejahatan ini demi apa? Ya betul, duit. 肯定是那些花钱雇你的人送给你的吧？ Sebelumnya Ipul sudah dioperasi dan diberi bom yang akan meledak ketika Ipul menahan nafasnya selama 30 detik dan Chen menyadari bahaya itu. 不好，出去，快出去！ Rumah Ming bingung karena petunjuk satu-satunya perampok ia bernama Ipul malah bunuh diri. Ming sebenarnya malas makan malam, namun setelah gendong Lin, Ming mau karena bisa nempelin gunungnya. Ming bertanya tentang Li kepada Lin. Ya jelas jawabannya selain ganteng dia baik kayak saya. Serangan nyamuk belum selesai dan mereka kembali menyerang. Ming juga digigit, namun Cecunguk Gun menemukan darah murni terdeteksi dari para nyamuk. 这里。主人，血液素出现了。 Gun butuh esensi darah dan pengontrol yang sekarang menjadi lensa ajaibnya Ming. Serangan nyamuk membuat banyak orang gatel. Lah, tapi kalau susternya kayak gini ya, mau sih dibelenderin. Tian ternyata butuh makan, kirain cukup fotosintesis ya. Xiao Wen penasaran mengapa bos Gun mencuri fosil, dan Fang gak peduli dengan itu. Pedulinya yang penting dia dibayar, nanti uangnya bisa buat investasi, bikin kos-kosan, dan buka fotokopian. Di tempat kalian yang jaga fotokopian ketus gak sih? Kadang kalau ketemu penjaga yang ketus, pengen ya mukanya tak stempel. Ming masih mencoba menangkap nyamuk untuk sampel, lalu dia melakukan... Akhirnya dia menemukan bocil yang balonnya ada nyamuk di dalamnya dan langsung angkut dong. Lalu Ming membawanya ke markas. Mereka menemukan kalau nyamuk itu terbuat dari teknologi super yang rumit. 这是一只生化蚊子，体内都是金属电路，技术难度非常复杂。
Siapa dalangnya bisa saja perusahaan farmasi, biar kalau banyak yang sakit tinggal mereka jual obatnya. Nyamuk itu juga dipasangi kamera nano di tubuhnya. Lalu Ming mengkonekkan kamera nyamuk hingga tampilannya muncul di monitor. Nyamuk itu masuk ke selokan kota. Dan di markasnya, alarm markas Gun tiba-tiba berbunyi. Ketika nyamuk akan memberi petunjuk, tiba-tiba dari tangkapan kamera nyamuk, mereka menemukan fosil yang telah dicuri. Part ini cukup sampai di sini. Next part akhirnya, Ming mampu menemukan rahasia di balik serangan nyamuk. Namun Yao Ming harus rela kembali kehilangan orang yang disayanginya. Siapakah itu? Pokoknya tetap tonton terus ya. Terima kasih yang sudah sabar menunggu. Maafkan agak lama nih, banyak gawe yang lain. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita kembangkan channel ini biar Aing makin sering menghibur kalian dan fokus di YouTube. Dan semoga buat kalian semua yang setia menonton sehat selalu dan matur nuwun.